Adapun latar belakang kami menyelenggarakan webinar ini, sebagaimana diketahui bahwa tulang punggung perekonomian Provinsi Bali pada umumnya dan Badung pada khususnya adalah pada sektor pariwisata. Dalam sesi diskusi nanti akan kami manfaatkan sebagai referensi di dalam rangka Badan Litbang menyusun konsep merumuskan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung berkenaan dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Sehingga harapan kita semua, walaupun secara selektif dan bertahap, kita harus sehat dan produktif. Usaha-usaha perekonomian masyarakat kita harapkan bisa mulai bangkit secara perlahan-lahan. Sehingga dengan demikian, pada akhirnya kita semua akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru atau yang sering dikatakan sekarang new normal. Kita ingin satu informasi lagi dari potensi pariwisata kita, Pak Arianto Suroyo, Minister Konselor di Republik Rakyat Tiongkok. Pak Arianto, silakan. Terima kasih. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Duta Besar, para Bapak Wakil Gubernur, para narasumber. Kami dari Tiongkok ingin menyampaikan saja bahwa kondisi saat ini di Tiongkok sudah terkait dengan COVID ini sudah mulai membaik. Dari total akumulatif 84.500 pasien itu sekarang hanya tinggal 131 orang. Yang sembuh itu sudah lebih dari 79.000. Jadi terkait dengan potensi pariwisata ini dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini Tiongkok masih merupakan pasar potensial untuk pariwisata baik dari segi jumlah turis maupun spending. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Duta Besar kita di Bangkok bahwa jumlah wisatawan Tiongkok di Indonesia tahun 2019 itu mencapai 2.072.000 orang dengan average spending per arrival yaitu 1.400 US dollar. Karakter turis Tiongkok ini sudah terkenal sebagai the biggest spender dan ini sudah sangat terkenal di dunia seperti di Thailand, Singapura, bahkan di Eropa, di mana mereka terlihat mengantri di butik-butik mewah ya. Sehingga negara-negara tersebut mempersiapkan betul bagaimana cara menarik wisatawan Tiongkok untuk tetap datang ke negara mereka. Demikian halnya dengan Indonesia untuk datang ke Bali, Nusa Tenggara, Pulau Komodo, Raja Ampat, Manado dan sebagainya itu, dan daerah-daerah wisata lainnya di Indonesia misalnya, turis Tiongkok itu rela membayar mahal untuk mencarter pesawat khusus. Bahkan untuk Bali, turis Tiongkok mencapai kontribusi wisatawan mancanegara terbesar setelah Australia, karena 80% dari turis Tiongkok yang ke Indonesia memilih Bali sebagai tujuan utamanya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu hal ini akan sangat berdampak pada pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata, khususnya Bali ya. Kalau dihitung dari data tahun lalu, maka potensial loss kita tahun ini sekitar 40 triliun. Yaitu kalau kita hitung dari Tiongkok ya 2.072.000 orang, dikali spending 1.400 USD, itu sekitar 2,9 miliar US dollar atau 40 triliun. Dan itu tentunya banyak sektor pariwisata yang terdampak ya di Bali, perhotelan, tadi sudah sampaikan, penerbangan, travel agent, toko-toko souvenir, hiburan, tour guide yang saat ini banyak yang tidak ada pekerjaan ya. Jadi untuk itu KBRI Beijing bekerja sama dengan Kemenparekraf terus meningkatkan strategi komunikasi untuk pasar Tiongkok melalui promosi Thoughtful Indonesia secara online. Dengan demikian diharapkan begitu COVID-19 ini berlalu, Indonesia akan menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh turis Tiongkok. Karena selama situasi lockdown di Tiongkok ini, masyarakat di sini sangat merindukan untuk dapat pergi wisata alam, ke pantai, pegunungan, diving, menikmati budaya, dan sebagainya. Dan Indonesia, khususnya Bali, memiliki potensi yang besar untuk wisata tersebut ya, wisata alam tadi, wisata kesehatan, dan sebagainya. Jadi kami memperkirakan ya, diprediksi, tidak lama lagi Tiongkok akan rebound karena bulan Mei sampai Juni ini sudah mulai terlihat indikasi back to normal, antara lain pertama adalah
orang sudah mulai kembali bekerja normal, objek-objek wisata sudah mulai dibuka kembali, beberapa sekolah sudah mulai beraktivitas kembali, dan bepergian antar kota umumnya sudah tidak ada pembatasan lagi. Jadi mereka sudah benar-benar lihat situasi di luar, begitu normal mereka akan langsung keluar untuk mulai berinvestasi lagi, untuk berwisata lagi. Jadi untuk itu kita di Indonesia ini jangan kalah dengan Thailand. Kita juga harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan kembali turis-turis Tiongkok di tengah upaya melawan pandemi COVID-19, khususnya di situasi the new normal ini dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan di tempat-tempat wisata. Jadi demikian saja Pak masukan dari KBRI Beijing, dan kami juga mohon maaf karena Bapak Duta Besar ada pertemuan lain jadi tidak bisa bergabung di webinar ini. Dan salam hormat dari beliau. Terima kasih.